Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya di sini eh, bernama Muhammad Rizka Shihab. Eh, saya dari Bimbingan Konseling Islam, NPM 17310-621. Ya, saya akan di sini akan memberikan layanan informasi tentang game. Tahu sendiri kan Anda tentang game kan? Game itu sangat bermacam-macam ya. Ada game komputer, konsol, maupun game ini game mobile atau handphone. Ya, di zaman sekarang ini ya siapa sih yang gak main game gitu kan? Ya, semua orang bermain game dengan mengisi waktu luang yang ada kan. Nah, game itu ada jenisnya ya. Tadi saya sudah sebutkan, ada game handphone itu misalnya Mobile Legend atau PUBG gitu kan. Terus kalau komputer itu ada banyak game komputer itu, kayak misalnya game FIFA bola atau apa gitu ya. Banyak sekali ya bermain itu. Konsol juga, konsol itu kayak PS1, Xbox. PS1 kan ada PlayStation kan ada seriesnya PS1, PS2, PS3, PS4 kan. Ya banyak sih. Nah, saya sekarang ini akan membagikan tips and trick, bukan tips and trick sih, 10 efek positif dari bermain game. Yang pertama, aktivitas fisik. Aktivitas fisik dengan bermain game itu juga melakukan aktivitas fisik loh. Itu membakar kalori. Misalnya kita lagi bermain game gitu kan, itu sangat serius, dan itu sangat bisa mengeluarkan keringat juga loh. Jadi kita keseruan kan, apa sih gimana gamenya, sambil kayak gitu sampai kita berkeringat juga gitu ya. Walaupun lebih banyak aktivitas yang lain sih yang mengeluarkan keringat gitu kan, nggak cuma bermain game gitu. Yang kedua, kebugaran dan gizi. Ya banyak, dengan bermain game bisa meningkatkan kebugaran dan gizi. Kenapa? Karena dengan kebugaran misalnya nih saya mau pingin main game kan, nah itu bisa mengontrol pola makan saya gitu kan. Jadi saya nggak kepikiran buat makan gitu kan, jadi itu meningkatkan kebugaran dan gizi gitu. Terus banyak juga game yang meningkatkan gizi gitu ya, kayak misalnya masak-masak gitu kan, ada game yang masak-masak gitu kan. Jadi kita tahu loh takarannya, oh gini ya gizinya ya, oh kita masukin garam segini, gula segini gitu kan. Jadi kita nggak kelebihan gizi ataupun kekurangan gizi gitu loh. Yang ketiga, ada koordinasi mata dan tangan. Ya, koordinasi mata dan tangan ini sangat bagus lah. Kita dalam bermain game itu, koordinasi dan mata dan tangan itu sangat sigap gitu loh. Kalau misalnya kita gitu lagi, oh gini gini gini, bermain game itu sangat sigap. Emang kita udah biasa gitu kan bermain game tembak-tembakan gitu ya, seperti point blank atau apa gitu kan. Oh itu sangat bagus lah pokoknya dengan bermain game bola juga, itu sangat bagus sih emang gitu kan. Yang keempat, ada keterampilan sosial. Ya mungkin banyak yang bermain game itu kayak nggak punya ruang lingkup sosial yang baik gitu kan. Misalnya anak-anak yang pemalu atau kurang percaya diri gitu kan, atau orang ya, teman saya aja kayak kurang pede gitu kan, awalnya pemalu, tapi dengan bermain game, ngobrol-ngobrol apa lewat itu kan, bisa kan ngobrol-ngobrol lewat game itu, jadi dia lebih percaya diri lagi. Oh saya nih levelnya udah tinggi, jadi kan buat percaya diri lagi. Walaupun di dunia nyatanya ya biasa aja gitu kan, atau pemalu gitu kan, tapi kalau di dunia game dia anak-anak bakal, oh nih gue ranking segini loh, jangan macam-macam. Jadi meningkatkan kepercayaan diri dan ya biar nggak malu lagi lah ya. Yang kelima, peningkatan kemampuan belajar. Iya, saya pernah dengar kalau main game itu bisa meningkatkan kemampuan belajar, jadi mengasah pola kreativitas anak gitu ya. Jadi kalau dengan pola kreativitas itu ya pokoknya kan ada game-game yang sangat mikir gitu kan, kayak puzzle gitu. Saya sering main sih, kayak misalnya Resident Evil gitu. Jadi kita suruh menyelesaikan teka-tekinya biar
melanjutkan step ke apa ya, tingkatan yang selanjutnya gitu loh. Yang keenam ada sportivitas dan adil ya. Jadi kalau kita bermain game, misalnya kan game itu ada kompetisinya ya, kayak misalnya ada game point blank gitu kan, yaitu dengan kita bermain point blank atau apa game semacam itu ya, kita secara tidak langsung mengasah sportivitas. Kalau misalnya kita kalah, oh kamu lebih baik daripada saya gitu kan, saya lebih belajar lagi bermainnya gitu kan. Ya pokoknya fair play itu sangat penting lah di dunia game itu. Pasti ya secara tidak langsung kita bakal sportif dan adil gitu, sama kayak olahraga lah ya, sama jatuhnya kan kalau game itu kayak olahraga. Olahraga apa ya, non fisik lah ya, fisik juga bisa disebutnya ya. Yang ketujuh bisa mengurangi stres. Wah ini benar banget sih, ini statementnya ini positif banget ini. Jadi kita daripada melakukan hal yang negatif gitu kan, bisa kita bermain game aja gitu loh, bisa itu mengurangi stres, itu bisa banget gitu loh. Saya tadinya bosan jenuh gitu, mau main game aja, jadi kita lebih mikir lagi gitu loh, asik gitu kan. Yang ke-8 ada kerja tim. Kerja tim tuh kenapa aku bisa bermain game bisa kerja tim ya, karena game itu ini loh apa, bermain beramai-ramai bisa, sendiri bisa. Jadi kalau kerja tim itu wah rame-rame seru abis sih bareng teman-teman kita kan. Jadi kita bisa menambah kerjasama gitu dalam tim, itu sangat bagus gitu. Jadi kalau kita kerja timnya bagus, kita bisa turnamen atau apa, wah itu sih bisa penghasilan juga kan buat kita gitu kan. Mengatasi rasa sakit, iya bener banget. Jadi kalau kita misalnya aduh lagi pening kepala atau apa ya gitu ya, kita lagi sakit gitu, lagi enak badan dengan atau sakit hati gitu kan, kita kan siapa tahu ada yang sakit hati gitu kan, ya bermain game aja mengatasi rasa sakit itu tuh. Jadi mengurangi lah, bukan mengatasi sih rasa sakit ya, jadi lupa sejenak gitu loh dengan bermain game, emang asik gitu loh. 10 membuat orang senang. Kenapa bisa membuat orang senang? Ya karena dengan bermain game mungkin kan ini apa, kita membuat kita senang gitu loh. Ya senang sebagai secara emosional maupun secara fisik gitu kan. Ya membuat senang itu bukan untuk diri sendiri juga, buat kerja apa di lingkungan sosial atau apapun segala macam gitu kan. Nah tapi 10 statement ini benar, tapi jika dilakukan tidak boleh melebihi jam batas bermain game gitu. Ngerti nggak maksudnya? Kita bisa mendapatkan 10 efek positif ini jika kita bermain game sebatas wajarnya lah, karena sesuatu yang berlebihan itu nggak baik gitu kan. Iya memang kayak gitu. Terus dengan bermain game juga bisa menambahkan penghasilan gitu loh ya, karena banyak ya kita bermain game sekarang di dia ini bisa direkam gitu kan, dimasukin YouTube, itu kan menambahkan pundi-pundi uang gitu loh. Iya kan, bener kan? Iya itu sangat banyak sih. Kita juga bisa jadi game tester, terus apa jualan game atau apa, sangat banyak sih emang kalau dengan bermain game ini ya. Tapi jangan berlebihan gitu, semua yang berlebihan itu pasti ada negatifnya gitu ya. Sekian dari saya ya, layanan informasi tentang 10 positif dari bermain game. Semoga ini bisa bermanfaat bagi kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.